Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, yaitu subtemanya adalah pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim. Nah, yang pertama adalah iklim matahari. Letak astronomis ASEAN 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan letak astronominya, sebagian negara-negara wilayah ASEAN Tenggara berasal dalam di zona iklim tropis, hanya negara-negara wilayah Myanmar yang sebagian kecil wilayahnya masuk dalam zona iklim subtropis. Dua, iklim muson. Nah, berdasarkan letak geografis ASEAN berada di dua benua, yaitu Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan wilayah ASEAN memiliki pola arah angin yang berganti selama 6 bulan sekali, yang dinamakan muson timur dan muson barat. Bisa dilihat gambar yang di sebelah kiri. Nah, angin muson timur menyebabkan musim kemarau. Angin muson barat menyebabkan musim hujan. Yang ketiga adalah iklim fisis. Nah, iklim ini dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, gunung, dan daratan. Berdasarkan kondisi iklim matahari, muson, dan fisis, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi iklim. Nah, negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak diprediksi. Akibatnya, adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana klimatik, yaitu bencana yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Nah, bisa dilihat ya di sebelah gambar kebakaran hutan. Nah, gambar ini adalah contoh bencana klimatik kebakaran hutan Sumatera 2015 di Indonesia. Dalam menanggulangi bencana ini, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan beberapa bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran karena ini sangat-sangat luar biasa kebakarannya. Faktor geologi. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng geologi dengan aktivitas gempanya seismik dan gunung berapi vulkanik yang tinggi. Berpengaruh penggerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Nah, contohnya bencana tsunami yang menggemparkan dunia adalah tsunami di wilayah Aceh, Indonesia pada tahun 2006. Bisa dilihat ya, itu sangat-sangat luar biasa guncangan tsunaminya. Berdasarkan kondisi geologi tersebut, banyak kawasan ASEAN yang sering terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Nah, bisa dilihat ya di gambar di sebelah, itu adalah contoh-contoh gambar dari gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Nah, sama seperti kejadian bencana lainnya, negara ASEAN sebagai organisasi atau negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas, kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, setiap negara-negara ASEAN memiliki ketersediaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi suatu kebutuhan negara-negara ASEAN melakukan pertukaran sumber daya dalam kegiatan jual beli. Kegiatan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
seperti negara-negara Indonesia, Singapura, Malaysia yang memiliki barang-barang berupa tambang. Namun tidak untuk Singapura karena wilayahnya yang sangat sempit, memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah teknologi transportasi. Nah, alat transportasi semakin berkembang dari zaman ke zaman dan sarana dan prasarana yang semakin baik dan lengkap. Nah, contoh dari sarana transportasi berupa alat angkut yaitu seperti pesawat, bis, kapal, mobil, dan lain sebagainya. Nah, prasarana transportasi berupa penunjang kelancaran pengangkut seperti stasiun, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kedua adalah teknologi komunikasi. Nah, komunikasi merupakan cara manusia saling berkomunikasi dan berinteraksi. Semakin perkembangan zaman, beberapa alat komunikasi juga ikut berkembang. Seperti dulu komunikasi menggunakan surat dan sekarang lebih modern menggunakan handphone atau smartphone. Nah, perkembangan teknologi ini sangat berkembang pesat seperti adanya internet, email, dan lain sebagainya. Pengaruh dalam kehidupan masyarakat di negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi dan komunikasi. Yang pertama adalah sosial. Nah, pertambahan jumlah penduduk secara singkat, marak perdagangan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah. Yang kedua adalah ekonomi. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya aktivitas masyarakat. Nilai barang lokal meningkat dan barang asing semakin mudah dijangkau. Yang ketiga adalah budaya. Perubahan sistem norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Yang ketiga, aliran yang bertentangan dengan budaya luar semakin mudah masuk. Keempat, keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusak antar negara semakin mudah diorganisir. Ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi yaitu adalah negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasional. Nah, AFTA merupakan bentuk kerjasama dalam negara-negara ASEAN dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas. Adanya AFTA ini memberikan kemudahan bagi para negara-negara ASEAN untuk mempromosikan produk mereka di pasar internasional ASEAN ketimbang dengan negara non-ASEAN. AFTA juga dapat meningkatkan perdagangan internasional secara signifikan. Yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti negara-negara ASEAN. Bisa dilihat ya gambarnya. Alasan pendirian lahan industri di pertanian. Yang pertama adalah pembangunan industri yang memiliki strategi, yang kedua memiliki akses mudah, yang ketiga adalah faktor sosial budaya yang hukum warisan. Nah, adapun dampak dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang pertama adalah lahan pertanian yang kurang, yang kedua adalah lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah air maupun udara. Yang ketiga adalah konversi tanah itu menular, yaitu mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Nah, pemukiman menjadi pokok untuk manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman juga semakin luas. Nah, ini adalah pertanian dengan
pemukiman warga atau rumah-rumah warga. Nah, adapun dampak dari lahan pertanian menjadi pemukiman warga ini. Yang pertama adalah petani dan buruh kehilangan pekerjaan. Yang kedua, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Yang ketiga adalah berkurangnya lahan resapan air. Baik, itulah penjelasan dari pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu.